Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada lab kali ini, yaitu pada lab 6, kita akan melakukan load balance dan menskalakan arsitektur kita. Jadi tujuan dalam lab ini, kita akan menggunakan layanan Elastic Load Balancing (ELB) atau scaling untuk menskalakan dan melakukan load balance pada fitur kita secara otomatis. Nah, jadi sedikit dijelaskan di sini, Elastic Load Balancing dia itu mendistribusikan secara otomatis lalu lintas aplikasi yang masuk di beberapa instance Amazon EC2. Nah, layanan ini juga memungkinkan kita untuk mencapai toleransi kesalahan pada aplikasi dengan menyediakan jumlah kapasitas load balancing yang dibutuhkan untuk merutekan lalu lintas aplikasi tanpa hambatan. Nah, lalu penskalaan otomatisnya membantu kita untuk menjaga ketersediaan dan memungkinkan kita untuk secara otomatis menskalakan kapasitas Amazon EC2-nya. Lalu kita keluar atau masuk sebagai dengan persyaratan yang telah kita tetapkan. Nah, lalu kita juga dapat menggunakan penskalaan otomatis untuk membantu memastikan bahwa instansi Amazon EC2 sedang dijalankan dalam jumlah yang kita inginkan. Nah, lalu di sini di akhirat kita kesimpulannya kita dapat membuat Amazon Machine Image (AMI) dari instansi yang berjalan. Lalu kita membuat penyeimbangan beban. Kemudian membuat template launch dan grup auto scaling. Lalu secara otomatis kita menskalakan instance baru. Dan yang terakhir kita membuat alarm Amazon CloudWatch untuk memantau kinerja infrastruktur kita. Langsung aja masuk ke part pertama, kita buat AMI untuk auto scaling. Jadi di konsol kita cari layanan EC2. Oke, lalu kita pilih instance. Kita konfirmasi bahwa ada instance yang lagi berjalan. Nah, ada ya. Lalu kita pilih server web 1. Lalu kita pilih action, pilih gambar dan template, lalu buat gambar. Kita create image untuk web server AMI. Setelah itu kita pilih create image. Nanti dia akan mengkonfirmasi menampilkan ID AMI untuk AMI baru kita gitu. Ya, ID-nya. Lalu kita
kita buat eh, penyeimbang beban. Jadi kita akan membuat grup target, kemudian kita akan membuat penyeimbangan beban yang dapat menyeimbangkan lalu lintas di beberapa instance EC2 dan availability zone-nya. Kita pilih grup target. Ini target group dan load balancing ya. Lalu jadi tujuannya dia ini nentuin tujuan pengiriman si lalu lintasnya yang masuk ke load balancing tadi. Nah, load balancing kita dapat mengirimkan lalu lintas ke beberapa grup target berdasarkan URL permintaan yang masuk, seperti mendapatkan permintaan nih dari aplikasi seluler yang masuk ke set server yang berbeda. Jadi aplikasi web yang kita buat hanya akan menggunakan grup target gitu. Kita buat, kita pilih tipenya instance, lalu namanya kita buat lab group, lalu kita pilih lab PVC. Nah, setelah itu kita pilih next. Kita lihat daftar target yang muncul. Nah, udah ada ya, web server 1. Lalu kita tinjau dan pilih create. Oke, sukses. Lalu kita ke load balancer. Kita create. Ya, kita create load balancer. Kemudian kita di bagian application, namanya lab PLB Elastic Load Balancer. Nah, lalu kita ke jaringan, kita pilih lab PVC. Nih, network mapping. Selanjutnya kita tentukan subnet mana yang harus digunakan load balancernya. Jadi load balancer akan menghadap ke internet, jadi kita akan memilih kedua subnet. Nah, kita pilih availability zone yang pertama, lalu pilih subnet public 1.
Lalu di security group kita pilih ini, web security group. Udah. Untuk baris kita atur tindakan default untuk meneruskan ke type group. Ini default aja. Lalu kita scroll ke bawah, kita create. Oh ini. Oke, sukses. Lalu pada part ketiga kita buat template peluncuran dan grup auto scaling. Jadi kita akan membuat template peluncuran untuk grup auto scaling. Nah, template peluncuran ini merupakan template yang digunakan untuk grup auto scaling untuk meluncurkan si instance Edge itu tadi. Ketika kita membuat template peluncurannya, nah kita akan menentukan informasi untuk instance seperti AMI, tipe instance, pasangan kunci, dan grup keamanannya. Template peluncuran ya. Template. Lalu kita pilih buat. Di bagian auto scaling kita berikan panduan ya. Ini pilih MII, my MII. Lalu kita instansinya T2 Micro. Pilih oke. Network settingnya, oh sorry, kita pilih firewall group yang ada.
udah kita fit. Oke, sukses. Lalu kita akan membuat grup auto scaling yang menggunakan template si launch ini. Jadi dalam dialog udah berakhir saat kita pilih template lab config view. Nah ini. Lalu kita pilih action. Kita pilih buat group auto scale. Nah, setelah itu kita beri nama next, pilih lab PVC, lalu availability zone dan subnet, pilih subnet private 1, lalu pilih subnet private 2. Oke, lalu kita next. Nah, langkah ketiga kita lampirkan ke load balancing yang udah ada. Kayaknya ini di next aja nggak apa-apa deh. Oke, lanjut. Ukuran group size. Kita pilih
Lalu kita pilih next ya. Kita konfigurasi details in opsional. Next. Text. Name. Kita create. Nah, berhasil. Lab auto scaling group telah berhasil kita buat. Lalu yang keempat, kita verifikasi ya load balancingnya apakah udah bekerja atau belum. Kita klik instance, lalu kita refresh. Nah, ini udah muncul ya dua lab instance. Setelah itu di kita pilih grup target. Ini pilih lab group, lalu kita pilih tab target. Nah, pilih instance ini. Nah, kita tunggu status kedua instance berubah menjadi healthy. Oke, udah healthy ya. Nah, ini nunjukin bahwa instance itu telah melewati pemeriksaan kondisi oleh load balancernya. Jadi dia ini sekarang jadi load balancer akan mengirimkan lalu lintas ke instance. Jadi sekarang kita dapat akses group auto scaling melalui load balancer. Kita pilih load balancer, kita pilih lab ILB, lalu di detail kita salin DNS-nya. Nah, DNS name, lalu kita akses di tab browser baru. Kita paste nama DNS yang telah kita salin tadi, lalu aplikasi akan muncul.
tampil nih, secara otomatis dibuat oleh grup auto scaling. Nah, alarm tersebut secara otomatis akan menjaga load CPU rata-rata mendekati 60% dengan tetap berada dalam batasan 2 hingga 6 instance. Nih, ini ada catatan, ikuti langkah-langkah ini jika kita tidak melihat alarm dalam 60 detik. Ini kan udah ada ya. Nah, status ya. Kita kembali ke tab browser yang CloudWatch tadi. Kita tunggu kurang dari 5 menit, alarm yang low akan berubah menjadi oke dan status alarm high-nya akan berubah menjadi in alarm gitu. Nah, nanti kita akan refresh. Lalu nanti kita akan melihat grafik alarm high yang menunjukkan peningkatan persentase CPU setelah melampaui garis 60% selama lebih dari 3 menit. Nah, gitu sih. Nah, tadi kan di sini dijelaskan kalau alarm low akan berubah menjadi oke dan status alarm high akan berubah menjadi in alarm. Jadi di sini udah berubah ya. Alarm high-nya dia statusnya in alarm dan alarm low-nya dia berubah menjadi oke. Lalu kita akan dapat melihat instance tambahan yang diluncurkan. Kita ke EC2 lagi, kita ke instance. Nah, kita akan melihat ada lebih dari 2 instance yang berlabel instance live yang akan mulai dijalankan. Nah, jadi instance baru yang 2 tadi itu dibuat oleh penskalaan otomatis sebagai respons terhadap si alarm CloudWatch-nya. Jadi dia membuat 2 lagi gitu. Oke, lalu yang terakhir kita akan mengakhiri server web 1. Nah, kita akan mengakhiri server web 1 yang dimana instansi ini digunakan untuk membuat AMI yang digunakan oleh grup auto scaling kita tadi. Namun kan itu nggak lagi diperluin ya. Jadi kita pilih server web 1, kita berhentiin dia ini ya. Lalu di status instan kita pilih akhiri instance.
instance, kita stop. Dan lihat statusnya stopping. Oke, udah berhasil stop ya. Nah, lalu lab udah selesai, kita submit aja. Submit. Yes. Oke. Sekian lab ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.